Galo Caro. Penting aku jadi. Iya. Mau lewat laut, lewat kapal selam semua bisa. Halal haram hatiku. Halal haram hantam. Jangan. Kalau pajak kita mengedukasi pemirsa jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Nah, Mang Cik Ari apa kabar? Baik, Ice. Amal, balik lagi. Enggak amnesia sesaat itu. Oh iya, ngapa pangling abang lihat Cik Amal? Agak cerahan kemarin. Oh iya. Karena ada kostum baru Cik Ari. Oh iya. Tambah belaga. Iya. Balik lagi kita Sobat Iwa di podcast Iwa Kejaksaan Negeri Palembang. Nah Cik Ari ngomongin masalah Iwa. Di dalam Iwa itu kan ada kata-kata integritas, wibawa, amanah dan komunikatif. Dan pastinya banyak juga pesan-pesan yang akan kita sampaikan di dalam podcast ini. Dan salah satunya hari ini kita mengangkat tema apa nih Cik Ari? Hari ini kita mengangkat tema yang lagi viral-viral. Oh iya. Kata sebagian masyarakat itu tuh tahun panas. Tahun panas, ada yang juga tahun demokrasi. Tahun demokrasi, pesta demokrasi. Benar. Pastinya kita mengangkat tema kali ini ada peran intelijen kejaksaan dalam pemilu pada tahun 2024 mendatang. Jadi tapi sekarang ini sudah mulai uji uang tunai mulai bersigat kan. Benar. Banyak sudah calon-calon yang sudah kita lihat ya Cik Ari ya. Namanya apa pamflet. Tapi apakah itu sudah benar? Nah, sudah boleh sebenarnya atau belum? Kita langsung ke narasumber yang tahu aturan. Oh iya, boleh. Sesat kamu. Iya. Iya, bahaya sesat di jalan. Langsung kita kenalan ini Sobat Iwa. Ada Pak Asintel langsung. Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Langsung kita datangkan Cik Ari. Benar, ada Bapak yang terhormat N. Rahmat R. SHMH. Assalamualaikum Pak Rahmat. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi. Sehat Bapak Insya Allah. Caknya tapi ya capek tuh banyak kesibukan kan. Tapi tetap nyempetin hadir. Itu namanya profesional. Ya sama seperti kata dari kepanjangan Iwa itu harus punya intelektual yang bagus. Benar sekali. Ngomong-ngomong masalah intelektual Pak, kita ini mengangkat tema. Tema kita tadi sudah bilang ada tahun yang panas 2024 mendatang dan juga ada banyak sekali pro dan kontra tentang calon-calon yang sering kita lihat di seliweran ya Cik Arya di jalan. Betul. Nah itu dia. Tapi sebelum kita mengulik tema lebih dalam, kita pengen kenalan dulu selaku Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Selatan. Tugas dan fungsi. Benar. Apa tapi sih Pak? Gila Cik. Apa tuh? Tadi kan nyebut ke N. Rahmat R. Pengen tahu N itu apa? Oh iya. Macam plat jadi N R. Oh iya. Di ini ya platnya nomor polisinya ada di belakang. Apa dia? Pengen tahu nih Pak Cik Ari Pak. Agak kepo dikit kita. Oke, kalau N itu artinya nusul. Kalau nusul itu artinya turun. Dan dulu pertepatan lahirnya nuzul Quran. Kalau nuzulul Quran turunnya. Itu bahasa Arab. Turunnya Rahmat R. Ya Rahman. Turunnya Rahmat R. Rahman. Abdurrahman saya punya orang tua. Oke. Sudah tidak kepo lagi Cik Ari? Jadi tetap panggilannya Pak Rahmat ya Pak ya. Oke. Jadi penuh rahmat, turunnya rahmat kepada orang tua. Nah, mudah-mudahan sehat. Amin. Nah, sesuai dengan pertanyaan dari Cik Amal tadi Pak Rahmat. Apa sih Pak tugas fungsinya selaku Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Selatan? Baik. Yang pertama bahwa di Undang-Undang 16 2004 yang kemudian dirubah menjadi Undang-Undang 11 tahun 2021, intelijen di kejaksaan itu berperan menjadi salah satu bidang yang mensupport pimpinan. Support di sini memberi masukan, memberi berbagai pertimbangan kepada pimpinan untuk kemudian pimpinan memberikan putusan terhadap masukan yang kami maksud tadi yang kami sampaikan menyangkut situasi Ipolek Sosbud Hankam. Jadi banyak tugas dari intelijen itu bisa menyangkut ideologi termasuk geopolitik tadi yang dikatakan
kaitan pemilu, sosial budaya, pertahanan keamanan, ekonomi, moneter dan lain-lain. Pertahanan keamanan termasuk juga karena di Undang-Undang Intelijen itu sendiri, di Undang-Undang 17 tahun 2011 salah satu unsur penyelenggara kegiatan intelijen selain induknya sendiri itu ada Badan Intelijen, ada TNI, ada Polri, ada juga intelijen penegakan hukum Kejaksaan. yang dilaksanakan oleh kejaksaan, intelijen justisial Intelijen justisial istilahnya Cari. Jadi support data untuk pengambilan keputusan pimpinan Pak ya. Ya. Cara kerjanya supporting Cara data. kerjanya begitu. Jadi dari seluruh sektor tadi yang saya katakan di Polres tersebut Ankam, ada juga subsektor nanti yang terbagi hampir bisa dikatakan 80 subsektor kalau nggak salah, 79 sampai 80 itulah yang menjadi area kami untuk melaksanakan kegiatan tugas fungsi intelijen itu. Oke. Jadi sebenarnya kan tahun pemilu Pak, dan sekarang ini kan sudah mulai persiapan mulai dari partai politik, dari caleg-calegnya, sudah mulai kita lihat di jalan-jalan poster segala macam. Dari kejaksaan sendiri khususnya di bidang intelijen Pak, persiapan apa sih Pak yang dilakukan untuk menjelang pemilu menuju pemilu yang damai? Yang pertama tentu sudah dibuat kebijakan dari pimpinan sendiri dalam hal ini dari Kejaksaan Agung yang fungsi penyelenggaraan dilaksanakan oleh Pak Jamintel, kemudian di daerah oleh Kepala Kejaksaan Tinggi, dan pelaksana teknisnya sendiri ada bidang intelijen yang saya jabat sekarang ini. Kalau menyangkut kesiapan sejak sebelum penyelenggaraan kita sudah dimintakan untuk masing-masing memetakan berkaca dari kegiatan pemilu yang lalu. Tentu saja dari pemilu 2019 kita menggambarkan situasi kondisi daerah kita, bagaimana menyangkut situasi keamanannya, situasi ekonominya, situasi masyarakatnya, situasi hal-hal yang lain berkaitan dengan Polres tersebut Ankam tadi. Kemudian bagaimana kesiapan dari sumber dayanya sendiri, dalam hal ini petugas-petugas intelijen di daerah termasuk di kabupaten kota, sarana prasarana juga tentu saja ini tidak kalah penting untuk bisa menunjang hal-hal tadi, karena sekarang sudah era digitalisasi, dan kemudian penunjang-penunjang lain tentu saja kita tidak bisa pungkiri anggaran-anggaran menyangkut sarana prasarana tadi dibutuhkan memang, karena tidak hanya di sini saja, kita harus kan membuat jaringan-jaringan tertentu kalau intelijen guna mendapatkan informasi data tadi untuk kemudian diolah menjadi bahan buat pimpinan mengambil keputusan. Sehingga untuk kesiapan kita menjelang pemilu memang sudah sejak awal dilakukan, dan setiap tahapannya itu kan ada yang ditetapkan oleh penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU. Setiap tahapan tersebutlah kita diharapkan mampu mempunyai perkiraan keadaan, kita mampu punya strategi melakukan perencanaan hal apa yang akan kita laksanakan kemudian sebelum hal tersebut terjadi kita harus bisa memberi masukan kepada pimpinan. Dan kita tahu juga bahwa tahun 2024 pemilu yang pesta demokrasi yang sangat besar ya, bisa dibilang ini CRI ada pemilihan kepala daerah, calon legislatif, dan juga presiden, kepala negara. Berarti kan banyak yang harus dipersiapkan Pak. Ada sudahkah membentuk posko pemilu Pak yang diadakan dari Kejaksaan Tinggi? Baik, jadi kemarin juga kita udah ikut rapat kerja teknis, kebetulan diselenggarakan bulan September 2023 ini. Yang hadir adalah asisten intelijen seluruh Indonesia. Kemarin posko pemilu ini sudah ada dan diharuskan diwajibkan di setiap kejaksaan tinggi, di Kejaksaan Agung tentunya ada, di intelijen, dan setiap kejaksaan negeri sampai di cabang kejaksaan negeri bahkan kalau ada. Ini juga termasuk hal-hal yang menjadi poin strategis pemerintah dalam kaitan hal-hal yang bisa mempengaruhi adanya kondisi ancaman, hambatan dan tantangan gangguan di
dalam hal penegakan di tahun 2023. Ya. Salah satunya poin itu adalah kegiatan pemilu itu sendiri, yang di dalamnya termasuk juga legislatif dan juga eksekutif daerah dan pilpres tentunya. Pilpres ya. Benar sekali. Sudah. Tidak Bella, nyalon di hati kakak be. Baca ya. Tiba-tiba ada pamfletnya, pilih nomor sekian amat. Kalau Cik Amal nyalonnya ke salon, nyalon. Iya, bukan nyalon legislatif Cik Ari. Ya, jadi dari apa namanya rangkaian kegiatan tadi bisa dikatakan kita sudah siap ya. Sudah siap menyangkut data kesiapan penyelenggara pemilu ini, kemudian menyangkut misalnya partai-partai politik mana saja yang ikut aktif terlibat dalam hal ini, kemudian terhadap peserta-peserta pemilu tadi ini daerah-daerah mana saja yang kita katakan misalnya punya kerawanan tertentu, kerawanan dalam berbagai hal, kan bisa dikategorikan banyak itu. Mungkin teman-teman bisa lihat sendiri. Karena berkaca juga dari pemilu 2019 kemarin banyak juga daerah-daerah yang rawan konflik seperti itu ya Pak. Ya, selalu pasti berkaca dari situ, kemudian dievaluasi dan akhirnya bisa dikira di perkiraan keadaan di potensi untuk tahun berikut tahun 2024 hal apa saja yang kemungkinan bisa terjadi. Ini yang diharapkan peran-peran intelijen, salah satunya lembaga kami Kejaksaan RI yang bisa mampu memberi masukan kepada pimpinan supaya bisa mencegah deteksi dini hal tersebut. Benar, deteksi dini yang utama. Betul. Tapi ada menarik tadi. Apa tuh? Pelanggaran dalam proses pemilu. Nah, kan. Biasanya jadi, mungkin ya. Jadi kan ada tadi Bapak kita ngomong hal-hal rawan. Jadi Sumsel ini bagaimana Pak kalau melihat peta politiknya? Pandangan Bapak. Adem, anyem, apa agak-agak makmano gitu kan? Apa bisa dikategorikan rawan? Terus pelanggaran-pelanggaran seperti apa biasanya? Baik, yang pertama dapat saya katakan, saya pernah dimintakan pendapat waktu saya rapat kerja maupun Zoom meeting melaporkan kepada pimpinan bahwa yang pertama kami katakan di Sumsel ini daerah yang menarik, kompleks di sini, kompleks dalam hal permasalahan itu berbagai hal terjadi, tidak hanya terhadap satu masalah saja. Kenapa kompleks di sini? Karena daerah ini merupakan daerah penyangga di Sumatera Selatan. Kemudian kedua, daerah ini merupakan daerah yang sedikit unik karena ekonomi di sini menurut kacamata saya agak baik. Karena ada mining, ada kebun juga, ada sawah juga, ada gunung juga, ada tambang, lautnya juga ada. Komplit sungainya, sumber dayanya komplit. Ini yang kemudian saya katakan tadi bisa sedikit banyak berpengaruh terhadap politik. Sebenarnya sih kalau melihat masyarakat di sini, menurut kacamata kami agak sedikit lebih kondusif ya, tidak terlalu anarkis seperti daerah-daerah lain. Hanya mungkin yang bisa kemarin dapat informasi dari berkaca dari yang lalu dan kemudian informasi dari pimpinan bahwa daerah Sumsel ini memang juga termasuk yang rawan untuk bisa potensi ya, ada dikatakan bisa karena menjadi salah satu yang beresiko tinggi yang kemungkinan bisa bermani politik di sini. Jadi ada beberapa daerah, ada belasan provinsi itu yang dikategorikan bisa rawan politik menyangkut money politik ini. Salah satunya Sumsel. Salah satunya Sumsel. Tahu arti money politik? Apa? Nanya aku. Oh iya. Gue nggak tahu. Tahu. Oke, money politik. Dan juga mungkin adakah indikasi black campaign juga Pak terjadi di sini? Ya, jadi kalau itu memang sudah banyak terjadi di daerah-daerah dan itu menjadi salah satu fokus ya, karena di kegiatan pemilu selalu ada money politik, selalu ada hate speech ya, ujaran kebencian pasti ada. Kemudian politik identitas juga nggak bisa terlepas dari kita. Mungkin dia seorang tokoh, dia tampilkan tokohnya, mungkin dia seorang yang dikenal di daerahnya, mungkin dia punya kemampuan lain. Politik praktis Pak. Ya politik praktis banyak sebenarnya hal-hal itu. Di Sumsel termasuk salah satunya ada hal potensi kerawanan menyangkut hal tersebut. Ada sumbu-sumbunya. Ada sumbu-sumbunya. Men di Sumsel nih ujung tuh pacak kan. Kapal selalu pacak dimakan. Dimakan kapal selalu pacak. Iya benar. Pacak kan.
segala caro. Benar. Penting aku jadi. Iya. Mau lewat laut, mau kapal selam semua bisa. Halal haram hatiku. Halal haram hantam. Jangan. Kalau Pacak kita mengedukasi pemirsa jangan ya. Nah jadi Pak terkait pelanggaran, black campaign termasuk hoax segala macam. Adakah langkah preventif kejaksaan untuk mencegah hal itu walaupun ada potensi tadi kan? Ya sebenarnya kan itu sudah tidak juga dikategorikan membudaya, tapi kadang kan masyarakat mau tidak mau ya walaupun pasif kadang menjadi ikut dia terlibat di dalamnya. Salah satu hal yang dikatakan pimpinan kami menjadi poin penting untuk bisa sedikit banyak mencegah itu adalah melalui penerangan hukum, memberi pencerahan kepada masyarakat menyangkut kegiatan pemilih itu apa esensinya, kemudian apa yang menjadi tujuan, apa yang menjadi hak warga negara, apa yang menjadi keterlibatan dia sebagai warga negara, kemudian bagaimana pemerintah menyelenggarakan dan meminta supaya masyarakat bisa ikut berperan aktif dalam hal ini dan bisa menentukan sikap dengan one vote satu suara ini kan, one choice itu kan. Nah, kemudian banyak juga kita bisa melakukan komunikasi melalui diskusi fokus group discussion mungkin ke berbagai elemen masyarakat, karena kan masyarakat ini banyak tingkatannya, banyak kelompok-kelompoknya, tidak hanya misalnya pemuda, tidak hanya mahasiswa, tidak hanya masyarakat yang mungkin mohon maaf kurang terlalu paham, tidak peduli sama pemilu. Ini semua yang menurut pimpinan itu menjadi hal-hal yang bagus dan efektif untuk bisa mencegah hal-hal ini terjadi, dan juga tentu saja mengambil kebijakan dengan rapat-rapat di kami, kalau saya kan di Kominda, komunitas intelijen daerah yang dari seluruh elemen intelijen daerah Provinsi Selatan, ada direktur intelijen, ada saya asisten intelijen, asisten intel Kodam, ada juga dari berbagai dari Polri, direktur tadi, ada TNI, AU, yang dipimpin oleh Kepala Binda. Kepala Binda inilah nanti yang merumuskan satu kebijakan yang akan kami jabarkan juga di tempat kami juga. Jadi dari berbagai stakeholder nanti kan memberi masukan dari sisi kami penegakan hukum, dari TNI keamanan, dari keamanan Polri, dari BIN. Inilah yang kami anggap efektif bisa mencegah, paling tidak mendeteksi awal, sehingga hal-hal yang kemungkinan terjadi bisa lebih dahulu kita ketahui. Sudah bekerja sama dengan seluruh stakeholder yang ada di Sumatera Selatan. Campur, ada komunitas. Benar. Tidak ada WA. Tidak ada WA. Itu rame-rame. berarti sama Pak dengan sentra Gakumdu yang sudah dilakukan mungkin? Iya, kalau sentra Gakumdu sendiri lebih kepada case-nya. Kalau sudah berperkara. Kalau di intelijen ini pra atau sebelum. Kalau dia kalau mohon maaf di Gakumdu ini saat sudah jadi berperkara, yang di dalamnya ada KPU sendiri, ada Bawaslu penyelenggara pengawas yang didampingi dua aparat penegak hukum, kejaksaan bersama kepolisian, tapi bidangnya adalah pidana umum. Karena kategori pelanggaran perbuatan dari kejahatan pemilu itu masuk di kategori pemilu. Kalau intelijen enggak masuk ke situ. Coba sebatas data, informasi, pengolahan data, kita olah, kita telah, kemudian beri masukan. Selesai di situ. Pimpinan. Ya, selesai di situ, selesai intelijen. Besok lain lagi ceritanya. Ya kan, selama ini kita misalnya lihat titik rawan api di Banyuasin 900. Hari sekarang Rabu menjadi 800, kemarin 900 sudah gugur lagi, 800 kemudian. Jadi selalu update real time Pak ya. Selalu real time. Ya. Itulah yang dikatakan tadi didefinisikan sama tokoh psikolog sebagai intelijensia, kemampuan mendeteksi, kemampuan mengolah, kemampuan bisa memperkirakan keadaan, harus lebih bisa membaca situasi. Kalau di pelajaran intel dulu sama di intel TNI Polri kita ada Cumenu, bisa baca cuaca, medan dan musuh. Sudah Cik Ari nama kelas itu enggak?
otak Indonesia pintar berarti kan. Iya benar. Jadi kalau mau intelijen, bawa dulu ke suasana itu. Benar. Pahami dulu lingkupnya, baru kita masuk ke dalamnya. Kalau pidana umum tadi seperti contoh di Gakumdu ya itu udah jadi berperkara kan kelihatan nyata orang yang melanggar ini akan kena pidana ini, kemudian pidana ini ada sanksinya berupa sanksi penjara atau kurungan sekian dengan denda sekian, selesai. Kalau intelijen nggak bisa diperkirakan seperti itu ya. Bisa dia menjadi A, bisa menjadi B, bisa menjadi X. Jadi membuat gelap menjadi terang. Agak samar-samar. Kayak anak Kartini dong. Gelap samar-samar. Jingoi pasati center kanan kiri. Belum pasti kaget dulu pas. Berarti si A. Tidak bisa diperkirakan. Iya. Salah informasi intel, salah tangkap. Nah kalau terkait AGHT Pak yang akan dilaksanakan pada pemilu mendatang, seperti apa dari intelijen sendiri? Baik, kami selalu secara berjenjang itu dari tingkat, kalau di Kejaksaan Negeri yang punya cabang ada cap jari, kemudian di Kejaksaan Negeri sendiri nanti melaporkan ke Kejaksaan Tinggi secara hierarkis, dan Kejaksaan Agung induknya di Jamintel untuk memperlakukan kepada pimpinan dalam hal ini di Kejaksaan Agung, Jaksa Agung, kemudian kepada user ya, selama ini pemerintah. Ya AGHT ini kita sudah deteksi sejak awal. Kita sudah mintakan dari bawah, dari daerah-daerah, dari kota kabupaten, potensi kerawanan AGHT itu ada di mana. Misalnya ada kecurangan, contoh kita bawa ke misalnya ke kotak bilik suara, bisa rawan di kaitan di sininya, bisa saat membawa, bisa saat perhitungan. Juga bisa saat dia waktu membawa suara tersebut misalnya ke kabupaten, ke kota. Kita deteksi dini misalnya di sini banyak terjadi persaingan karena banyak tokoh politik yang selalu menampilkan identitasnya. Bagaimana caranya dia bisa menampilkan identitasnya yang dia punyai, yang punya kemampuan dari dia, supaya bisa lebih dari orang. Dia main politik lagi dengan mohon maaf uang, ada money politik lagi di situ. Nah, mungkin di sini daerahnya beda suku dengan sini, dia buat head speech ujaran kebencian. Nah, inilah yang saya gambarkan tadi menjadi masukan AGHT dari daerah secara berjenjang hierarki ke atas, kami sampaikan kepada pimpinan sehingga di pimpinan nanti udah dapat berumuskan, di daerah Sumatera Selatan AGHT yang banyak menonjol adalah menyangkut ini. Di kegiatan pemilu ini ada kerawanan di sini. Ada head space, ada money politik, ada itu hal-hal banyak. Ini yang dirumuskan kemudian. Nah, itu dia banyak sekali pastinya dari AGHT poin-poin ya Pak ya, poin-poin yang terjadi untuk saat ini. Nah Pak, baik untuk saat ini mungkin tantangan yang Bapak hadapi pada saat untuk menjelang tahun pemilu 2024 mendatang itu seperti apa sih Pak? Oke, baik. Tantangan mungkin yang paling utama terhadap menjelang pemilu itu adalah bagaimana kita bisa mengantisipasi hal-hal yang tidak nyata, karena sekarang ini eranya sudah digitalisasi. Jadi seperti halnya misalnya seseorang yang selalu menampilkan politik identitas itu kadangkala dia menggunakan kelebihannya itu untuk membuat head speech supaya bisa menunjukkan jati dirinya lebih baik dari hal lain. Mungkin juga tantangan lain adalah bagaimana mencegah politik money ini, karena sangat sulit petugas aparat termasuk dalam hal ini TNI Polri untuk bisa mendeteksi hal ini, karena saking luasnya, saking banyaknya calon, karena kan tidak mungkin petugas-petugas kita keamanan terutama itu bisa mengawasi secara langsung. Jadi hal-hal itu tadi termasuk politik identitas, dan kemudian bagaimana bisa memanfaatkan teknologi itu kan juga sulit kita mencegah, karena kan itu hal tidak nyata. Benar.
juga masyarakat yang sekarang sudah modern mungkin Pak. Modern banget. Benar. Jadi yang tidak nyata tuh lebih mengerikan. Lebih mengerikan. Itu dia dari peran intelijen dapat digocok, tidak dijingo. Ingat di Kejagung itu no viral no justice. Wow. Paham? Iya enggak? Apa dia Pak? Ya bagaimana kemudian ya ketika misalkan seorang pelaku yang nyata-nyata dia berbuat hal tidak benar dan memviralkan diri, kemudian mendapat support dukungan dari era digital ini. Padahal sebenarnya pelaku ini tersebut yang sebenarnya, kemudian korban yang ini yang karena tidak punya kemampuan menjadi tidak terlihat karena dunia nyata maya sekarang begini. Kemarin ada kita di beberapa daerah itu. Betapa kasihannya seorang korban yang kemudian dibulikan melalui hal tersebut. Padahal sebenarnya dia korban. Benar. Jadi memang ada negatif, ada selain positifnya itu sendiri. Ada pro dan kontra. Dua mata pisau. Betul. Potong untuk buat soto. Ini wartawan itu. Penanya tajam. Wah. Karena lebih tajam dari pedang. Benar. Jadi intinya Ari hati-hati juga dalam bersosial media sekarang. Bijaklah dalam bersosial media. Jari itu pacak masuk ke penjara. Masuk undang-undang ITE. Nah, ada undang-undangnya juga sekarang. Hate speech. Jadi kalau nak ke pucuk tuh jangan ngibas-ngibasin ke bawah. Jadi dalam pucuk-pucuk jangan nentak gitu. Karena kebiasaan yang penting itu kalau saya lihat di semua daerah, semua wilayah di Indonesia tidak pernah hilang itu politik identitas, selalu banggain dirinya, selalu banggain kelebihannya, selalu merasa lebih baik dari orang lain. Ikutlah di dalamnya money politik, ada isu suku, ras, agama dan lain-lain. Itu yang sebenarnya yang diinginkan sama pemerintah itu supaya bisa lebih murni, lebih fair dalam hal dia menampilkan dirinya. Dia sejatinya kan begitu. Nah, kita bertanya juga kepada Pak Asintel masalah netralitas, Ari. Dan juga sekaligus juga harapan himbauan kepada mungkin masyarakat dan juga sobat Iwa dari intelijen. Biar jadi pemilih yang cerdas, Pak. Baik, yang pertama tentu seperti himbauan pemerintah dalam hal ini, pemerintah pusat kepada Kejaksaan Agung, bahwa sikap batin tentu juga dengan sikap kita sendiri dalam keseharian menjelang menghadapi bahkan sampai berakhirnya pemilu diminta untuk netralitas. Karena tegas oleh pimpinan melalui Jaksa Agung, melalui pimpinan, apabila nanti ada ditemukan oknum, pegawai, staf, pejabat manapun di Kejaksaan yang bermain-main dengan hal ini akan ditindak tegas. Karena beliau juga punya kewenangan untuk mengawasi hal tersebut terhadap bawahannya itu. Jadi kalau tidak netral, itu sangat tidak diharapkan oleh pimpinan. Kemudian kita mengimbau kepada selain diri kami sendiri, aparat kejaksaan tentunya di Sumatera Selatan dan masyarakat di Sumatera Selatan khususnya agar bisa lebih baik menyikapi. Bagus memang kita melihat berbagai media, berbagai hal-hal di luar, banyak yang bisa diambil positifnya, tapi kita harus bijak. Kedua, kita harus cerdas mencermati dan kemudian harus pakai pola intelijen. Kalau sudah kita analisa, kita ambil tindakan yang paling tepat. Hal apa yang paling harus kita sikapi? Menghadapi misalnya money politik, kita harus bersikap begini. Menghadapi orang yang suka mengujar kebencian begini. Orang suka yang membawa isu RAS, ras, agama, suku, begini kita. Inilah yang penting yang menurut pimpinan Kejaksaan paling efektif melalui penyuluhan hukum, penerapan hukum, melalui diskusi, fokus group discussion, banyak memberi pencerahan, banyak kita memberi materi, terutama aparat intelijen diharapkan di daerah. Dan saya juga harapkan Asintel terutama Kasintel di daerah itu bisa lebih dekat kepada masyarakat, bisa lebih memberi pencerahan supaya orang lebih tahu. Karena banyak orang yang karena kesibukannya petani nggak mau tahu, dia nggak ngerti, cuman masuk ke bilik suara coblos. Iya, benar. Haknya sudah selesai. Sudah selesai. Nah, itu juga harus penting diutarakan kepada masyarakat, kepada sekolah terutama juga anak-anak didik yang nanti akan ikut terlibat dalam pemilu, bahwa terhadap hal tersebut dia punya hak. Nah, haknya itu ada
batasannya, ada aturannya, ada hal-hal yang boleh dia lakukan, tidak boleh dilakukan. Sekali lagi perlu intelijensia, kepandaian seperti yang Benar, tadi. karena memang sejatinya pencegahan memang lebih baik dari pengobatan. Iya. Jadi bagusnya sosialisasi dulu. Kita Selalu efektif karena kan sosialisasi. Iya, sosialisasi dulu Iya, kita betul. kedepankan. Jadi kejaksaan itu memastikan bahwa mereka netral. Netral, tidak Harus. ada campur tangan ya Pak ya. Iya, tidak cawe-cawe. Tidak kan cara. Kita himbau untuk pemirsa di rumah, manfaatkanlah nanti pada saat pesta demokrasi, gunakanlah hak pilih ya Pak ya, Dengan pilihan tepat. dengan tepat, Ya, sesuai dengan hati nurani tadi. Wah. Kita jengok ininya visinya misinya men kira-kira banyak langgota iya pida wong ini kan. Habis itu bismillah. Benar. Biar tak berdosa. Bismillahirrahmanirrahim. Tas. Yang jelas aman, tertib dan damai ya Ya. Pak ya. Oke, Iya, sesuai dengan arahan dari Pak Asintel tadi. Pemilu damai walaupun berbeda tapi tetap satu. Benar. Dan dikabarkan itu tanggal 14 Februari, hari kasih sayang dan hari kasih suara, Pak. Nah, ya. Wah. Cerdas kamu. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan yang sudah memberikan kita informasi, Meluangkan edukasi, waktu di meluangkan waktu, kesibukannya, benar. kan? Ya, terima kasih juga dan minta nanti teman-teman di PAL TV, di podcast, termasuk yang di Kejaksaan Negeri terus memberi edukasi, memberi pelajaran, memberi sosialisasi kepada masyarakat menyangkut pemilu supaya masyarakat lebih tahu, lebih paham. Oke. Ya. Itu Jadi dia. kita akan terus bersosialisasi tentang pemilih yang cerdas. Pemilih yang Pemilu cerdas. damai. Benar, gunakanlah satu suara Anda sangat berarti untuk kelangsungan 5 tahun Indonesia ke depan. Jangan bebala. Rugi sepanjang. Benar. Ya, kami ucapkan terima kasih sekali lagi Terima kasih, Pak Bapak. Rahmat sudah meluangkan waktu Terima kasih untuk kita banyak. di podcast Iwa kali ini. Nah, podcast Iwa kita selesai hari ini. Selesai, jangan lupa Subscribe kalau memang ada yang pengen diangkat Komen, temanya, komen. Share. Mau semangat dikit kan bawa ke acara kan. Ada yang nak disampaikan tadi Aduh, terakhir? aduh, belajar quote kan sesungguhnya waktu itu tidak bisa mundur dan tidak bisa dimajukan. Dia berjalan sesuai pada porosnya. Iwa Podcast pamit. Aku Bang C. Ari. Dan juga Keci Amal, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.